Tes tes. Halo. Akhirnya buka. Nyang saya. Oke, jadi topik malam ini. Oh ya, selamat datang di video tutorial malam ini ya. Terima kasih yang udah voting tentang speed graph. Sampai sekarang masih speed graph. Dan satu lagi yaitu kalau kalian mau request tutorial langsung aja ke channel gua yang saya malas tidur. Ini tulisan tutorial request. Jadi kalau kalian mau request tutorial ada mungkin topik atau sesuatu yang kalian pengen gue bahas, silahkan tulis di sini. Yikes. Oke. With that all of the gue pastiin dulu kalau gue udah mute desktop gue karena kemarin kena copyright. Fuck. Oke, udah mati. Oke, jadi sekarang kita hari ini mau bahas speed graph. Speed graph. What is this terlalu? Astagfirullah, mantap. Speed graph. Kalau kalian tahu gue paling benci yang namanya speed graph. Sebenarnya bukan karena speed graph jelek, karena saya punya dendam tersendiri, dendam masa lampau, dan nggak tahu gue bakal bisa nunjukin kenapa gue benci speed graph di sini apa enggak. Soalnya bugnya tuh random, kadang nongol kadang enggak, ya kan, tidak konsisten. Enak kalau konsisten bisa dihindari, ini nggak konsisten, gue juga bingung. Oke, langsung aja ke topiknya ya. Salah satu ciri makhluk hidup kalau mau dianimasin itu adalah benda organik atau makhluk hidup itu kalau gerak melengkung, ya kan. With that in mind, kita lihat di sini gue bikin animasi. Kita lihat di sini, ini yang animasi pertama, dan ini animasi kedua. Nah, di sini kita bisa lihat dari antara kedua ini yang lebih mulus itu yang lebih kelihatan organik, yang lebih kelihatan hidup tuh yang mana, ya kan. Jelas karena kalau kalian lihat pertama ini kurvanya jelek banget. Ini karena gua ngebikinnya pakai value graph. Nah, di sini kan lihat tuh, gue pakai value graph dan hasilnya kayak gitu, tidak natural. Dan kalau yang ini gue full pakai speed graph, pakai curve positionnya terus dibantu dengan speed graph. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini lengkungannya lebih mulus. Dan kalau kalian lihat value graph-nya ini secara kasat mata nih sebenarnya mirip-mirip aja, ya kan. Cuman kalau kalian lihat di sini lengkungannya tuh kayak lebih justru malah kayak lebih nggak rapih timbang ini. Tapi secara motion yang di aplikasinya ini kelihatan lebih kaku, men. Kalau ini lebih organik, ya sih. Nah, itulah salah satu, nggak tahu sih, menurut gue sih satu-satunya kelebihan dari speed graph. Permudah untuk bikin motion yang bentuknya melengkung. Oke, dan di sini ada beberapa contoh lagi gue sudah bikin. Ini adalah contoh yang kemarin dicontohin sama Kuru, yang dilakuin sama Kuru, tapi katanya dia gagal. Menurut gue ini yang seharusnya versi Mamma Mia. Yoi. Sama, gue pakai speed graph. Dan kalau lihat value graph-nya, ini bentuknya. Gue nggak mau nyoba bikin pakai value graph karena gue tahu pasti bakal kaku hasilnya. Dan ini adalah contoh ketiga. Yoi. Sama, ya kan. Jadi di sini, ini kita bisa lihat kelebihan dari speed graph, ya nggak. Pertanyaannya sekarang, kenapa nggak? Gue pengen ngomong apa tadi, gue lupa. Forget it. Gue nggak pakai script.
Jadi pertanyaannya, apa itu speed graph? Apa itu sebenarnya speed graph? Apa beda sama value graph? Oke, kita buka. Ya udah ini aja deh. Anggaplah apa namanya? Anggaplah ini nih motor lah. Anggap aja ini motor, dan namanya motor kalau bergerak pasti ada kecepatannya. Hence the name speed, ya kan? Makanya namanya speed graph. Jadi grafik speed graph adalah speedometer essentially. Jadi ini satuan kecepatannya 4000 pixel per second. Jadi di sini adalah bagi apa? Titik tercepat si kotak ini gerak. Ini pelan ya kan, karena turun. Ini mulai naik, mulai ngebut. Yoi. Terus mulai melan lagi. Ya, mulai kencang lagi, melan lagi. Kencang lagi dikit, melan. Oke, sudah jelas ya. Itu speed graph. Nah, with that in mind, jadi di sini kita tahu kalau kita mau animate pakai speed graph, yang kita pikirin beda sama value. Kalau value graph kita mikir mau seberapa jauh kotaknya bergerak, mau seberapa jauh kotaknya pindah, ya nggak sih? Kalau kita pakai speed graph, mikirnya jadi seberapa cepat si kotak bergerak di titik ini. Jadi misalnya gue mau di titik ini paling ngebut. Jadi gimana caranya titik tertinggi ini pas dia lagi di sini gitu. Oke, sekarang langsung praktek aja ya. Gue copy dari sini aja dah. Ntar gue ganti lagu dulu. Oke. Jadi gue mau kita bikin coba yang paling gampang, bikin begini. Cara nganimate pakai curve position sebenarnya gampang ya, sama aja kayak udah gue langsung contohin aja dari pertama-tama langsung aja kita bikin 2 titik dulu. Sebelum pertama-tama bikin 2 titik dulu, titik di mana mulai dan di mana berhentinya. Baru kalau sudah jadi kayak gini, baru kita mulai nambah-nambahin titik lengkungannya. Jadi kita mau ngelengkung bentuk S, mau ngebentuk kayak gini, bentuk begini tuh yang kedua. Jadi pertama itu yang penting dari mana ke mana dulu. Agak panjang ya. Nah, dari sini barulah kita bisa pakai pen tool atau kita tarikin dulu aja deh. Tarik dulu ya kan. Nah, di sini kita di kalau kita lihat sini bentuknya kayak segini gini ya, fine ya sebenarnya. Kita mau bikin apa namanya nih, kayak bounce gini nih. Caranya kita ambil pen tool, pencet di sini, tarik. Tarik. Oh iya, kalau mau geser titiknya nggak bisa pakai pen tool, harus ganti tool yang lain. Nah, di sini ini. Nah, inilah kenapa gue agak benci sama speed graph, karena ringkih ininya. Dan ini sudah jadi begini. Ini gue mau dia sambil apa, pas mantul kan dia sambil bergerak ke atas, makanya gue bikin begini. Dan kita lihat di sini kayaknya ini kurang ini ya, kurang mantul ya. Daripada ini kita tarik dan ntar ini berubah lagi, mending kita ambil titik baru aja di sini. Kan itulah gue malesnya kenapa. Salah satu kekurangannya nih. Nah, kita lihat sini bagus ininya, curve-nya. Ntar dibayangin ya, set di sini melan. Kita kalau nganimate pakai speed graph ini bayangin motion-nya pelan kencengnya, bukan bentuk mau ngarah kemananya. Ini melan, di sini kenceng, di sini melan lagi sambil mantul. Nah, cara bikin kalau mau bikin pantulan, pertama kita copy dulu ini keyframe yang terakhir, kita paste, dan yang kedua dan yang sini kita tarik. Ini kita tarik ke atas. Nah, ya nggak, cakep nggak? Cakep. Dan ya kasar tentu saja karena kita belum otak-atik.
kayaknya ini kebawahan banget ya. Kebawahan banget. Dikit. Nah, sudah. Kalau sudah begini, nah sekarang kita tinggal mikir mau di titik mana yang paling kenceng, titik mana yang paling pelan, di mana pas perlambatan, percepatan tuh baru kita mikir di sini. Kalau curve udah jadi. Dan barulah dari situ kita modifikasi timingnya. Apa nih? Gue ini bingung jelasinnya sebenarnya. Kita di sini sepertinya kelihatannya sih kita kekurangan keyframe nih. Karena kalau kalian lihat di sini, titik-titik keyframe gue itu berada di titik dimana kecepatannya berubah. Jadi pas pelan, ini mulai kenceng, terus pas pelan lagi, nah itu gue tambahin titik. Terus sama, ya kan, kenceng, pas pelan lagi gue tambahin titik. Ya nggak sih? Nih di sini titik kan, mulai kenceng lagi, terus pelan lagi. Nah, sama yang ini juga, titik pertama di sini. Mindsetnya emang kalau mau ini mindsetnya agak beda dari value graph. Ini titik pertama, kenceng, melan, titik kedua, kan? Lagi kenceng lagi, set, pas melan, titik ketiga, terus kenceng lagi, melan lagi, titik keempat, lagi pelan lagi, dan baru sampai. Oke, jadi kita lakukan hal yang sama di sini. Caranya adalah tentu dengan ini, dengan apa? Pen tool kita ambil di sini titik baru. Sama di sini juga. Jadi kan kita mau di sini melan, kenceng, melan, melan lagi apa? Mulai kenceng, kenceng, melan di sini melannya kita tambah titik. Kenceng, melan ya. Dan tapi kita lihat di sini ada beberapa titik yang kita nggak perlukan sebenarnya untuk animasinya, tapi kita perlukan untuk curve-nya. Titik ini, dan titik ini. Ini titik kalau dilihat dari ke totalnya, ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, yang kita butuhkan untuk animasi, kalau untuk curve kita butuh semuanya. Ya kan? Kalau untuk animasi, kita cuma butuh titik 1, 2, 3, 4. Jadi sisanya 3 titik sisanya harus kita hide. Cara nge-hide nge-hide itu dalam artian nggak dipakai gitu untuk animasi. Itu adalah dengan kalian pilih ini titik mana correspondingnya di sini. Kalau ini kan ini. Nah, 3 titik tadi kita pilih, terus kita pencet rough across time. Dan seperti bisa lihat, kalau misalnya kita nggak rough across time, ini kita pindahin dia nggak ngikut, nggak geser, dia masih tetap di sini. Tapi kalau kita kasih rough across time, dia jadi ngikut ya nggak. Nah di sini dah jadilah. Kita bisa F9, di F9 dulu ya kan, dan bisa dilihat mulai mendekati yang kita pengen, tapi mungkin harus sedikit dipolish ya. Untuk yang ini sebenarnya udah bagus sih, yang pertamanya. Jadi dia dari pelan, kenceng, pelan lagi. Karena dia belok tuh agak melan. Tapi kita nggak mau kalau di sini dia berhenti total. Kalau di sini kita bisa lihat dia berhenti total ya kan, 0 km per jam, 0 pixel per second. Gue maunya dia tetap naik ke atas dikit sambil bergerak dikit. Jadi ini ditarik ke atas dikit. Jadi dia tetap punya kecepatan, dan gue mau dia percepatannya lebih lama. Jadi dalam artian dia ke titik tercepatnya lebih lama gitu loh. Kita lihat lagi. Nah, udah cakep. Dan di sini gue pengen dia kencang banget. Jadi caranya adalah ini ditarik. Nah, udah bisa terlihat ya, bentuknya udah mulai bagus. Kalau sudah, ini melan, kenceng di titik sekitar sini ya, tepat sekali, mantap. Gue mau di sini seperti sama, melan tapi nggak sampai titik, nggak sampai habis bener. Jadi kita naikin dikit biar nggak 0 km per jam. Dan ya. Nah, sip, udah cakep banget nih.
Tapi kalau kita lihat di sini mungkin ini kurang panjang ya. Nah, mantap. Ini mungkin yang cepat. Kalau pengen dicepetin ya, dipendekin lagi frame-nya. Obviously. Dan ya, jadi. Menurut gue sini masih agak agak kurang panjang ya. Tarik, dibikin lebih melan lagi. Mungkin agak turun juga ya kecepatannya. Tinggi-tinggi. Dah. Sip. Salah. Nah, kelebihan dari pakai ini adalah ini titiknya kalau misalnya kayak gak serak nih, kayak ini ke sini kepanjang kejauhan, ditarik. Tuh. Ntar nih kayaknya ketinggian ya ini ya. Kalau menurut gua sih turunin lagi aja. Mendekati nol tapi jangan sampai nol. Nah, udah cakep. Dah kalau begini ya, mungkin untuk bumbu penyedap ya, ditambahin rotation. Dan kalau rotation ya gua nggak mau pakai speed graph lah. Lebih enakan pakai value graph nih. Mungkin begini ya. Kita lihat. Sip, mantap. Sedikit jadilah. Buat konglek. Mantap. Boleh juga tuh. Ini aja mungkin agak kurang jauh. Tambahin dikit satu lagi. Yoi. Ya, itu ya. Jadi speed graph in a nutshell inilah speed graph. Jadi mindsetnya diubah dari kalau misalnya lu biasa pakai value graph, mindsetnya dari seberapa jauh jadi seberapa cepat. Itu aja sih. Kan kalau misalnya kalian pakai value graph ditarik nih, aduh seberapa jauh apa seberapa miring ya sih. Kalau speed graph saya bikin dulu garisnya mau gimana, terus kalau sudah jadi garisnya baru kita mikirin titik mana tercepat, titik mana terlambat, titik mana dia mulai ngencang lagi, gitu-gitu. Sama juga gue breakdown lagi ya sini dari titik pertama ya kan, kenceng terus melan di titik ini. Itu yang harus dipikirin pas kalau ngedit apa, kalau bikin speed pakai speed graph. Pelan terus kenceng lagi, zut ya kenceng zut. Ini di sekitar sini ya, kayak sekitar sini ini juga deh, kayak sini sekitar sini mulai melan lagi kalau nggak salah. Terus kenceng lagi, ya bener ya, kencang lagi, mulai berhenti, melan, mendekati nol, terus finish. Ya kalau untuk variasi kecepatan sih ya itu style masing-masing ya, mau kayak mana. Mungkin bisa gini kalau mau. Sama juga ya. Bisa dimain-mainin lah ya. Mau gimana. Malah jelek sih menurut gua tadi yang tadi udah mantep abis yang pertama nih.
Mantap. Lagi sih apa lagi ya? Itu dia speed graph in a nutshell. Dan ya kalau misalnya kalian mau gua ngebahas topik tertentu, silahkan ke channel saya. Saya malas tidur. For request. Kenapa ini YouTube? Apa internet gua nggak tahu gua. Oh ya ini dia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya ngantuk. Selamat malam.